Singkat saja, kita semua tahu kalau negara kita tercinta, Indonesia, adalah negara yang begitu kaya dengan berbagai kebudayaan, keberagaman manusianya, keberagaman makanannya, busananya, dan juga lain-lain. Tapi dari berbagai keberagaman ini muncul satu permasalahan yang bisa dikatakan cukup laten, dikatakan bisa membudaya seperti itu, dari salah satu institusi kita, institusi pemerintahan kita, Republik Indonesia, yang oleh kalangan netizen di sosial media akhir-akhir ini menjadi suatu sorotan yang cukup menarik untuk dibahas, yaitu bagaimana pihak kepolisian Republik Indonesia, Polri, begitu cepat ketika mereka melakukan penyidikan, melakukan penanganan kasus yang terkait dengan konten pornografi. Nah, di bulan November ini, tepatnya di minggu-minggu awal bulan November ini, muncul satu hal viral, boleh dikatakan, mengenai video asusila yang melibatkan dua sejoli di salah satu hotel di Surabaya, yang menjadi perbincangan publik karena salah satu pemeran dari video ini menggunakan busana tradisional Indonesia, yaitu kebaya berwarna merah. Anda masih sudah tahu berita ini, atau kalau belum tahu boleh cek sumber-sumber pemberitaan yang beredar, gampang cari. Nah, jadi apa yang menjadi permasalahan di sini? Pemberitaan mengenai video asusila ini pertama kali muncul di publik pada sekitar tanggal 30 Oktober hingga 1 November 2022. Publik cukup, ya, sebagaimana kita sebagai orang Indonesia tidak mentolerir seperti itu. Segala perbuatan asusila sangat ditolak oleh masyarakat Indonesia, dan tentu saja karena banyaknya laporan dari masyarakat, kemudian polisi bergerak cepat untuk segera mengusut kasus ini. Dan sepekan berselang, tepatnya pada 7 November 2022, kedua pemeran video tersebut bisa diringkus oleh pihak kepolisian. Bahkan sebelum itu, pada 6 November, sehari sebelumnya, polisi berhasil mengidentifikasi lokasi pengambilan gambar dari video asusila tersebut. Hal ini tentu bukan sesuatu yang mengherankan bagi kebanyakan orang, terutama di media sosial, yang beberapa kali sudah pernah mendengar bagaimana polisi begitu cepat ketika mereka harus menangani kasus seperti ini. Apa kata polisi? Pendapat dari Komisioner Kompolnas, Komisioner Kompolnas memberikan pendapat bahwa cepatnya penanganan kepolisian ini akibat memang banyaknya ketersediaan bukti, banyaknya ketersediaan saksi seperti itu. Kompolnas Ibu Pungki Indarti. Memang hal itu cukup logis kalau mau dikatakan. Memang semua kasus itu bisa terselesaikan bila mana bukti-bukti, saksi-saksi, dan apapun yang bisa mengarahkan pihak penyelidik untuk segera menangani kasus tersebut sudah tersedia, bahkan dalam jumlah yang besar, maka kasus itu dapat dipahami bisa selesai lebih cepat daripada kasus lainnya. Itu dari pihak kepolisian. Namun beberapa kalangan netizen berpendapat bahwa kasus-kasus seperti curanmor, kemudian dikaitkan lagi dengan kasus Ferdy Sambo yang penanganannya seperti sengaja dilambat-lambatkan meskipun bukti dan saksi sudah ada. Nah, di sini saya akan memberikan pendapat saya
hipotesis saya mengenai apa yang menjadi penyebab dari cepatnya gerak polisi dalam menangani kasus video asusila ini. Nah, yang pertama, selain dari pendapat Kompolnas tadi, Komisioner Kompolnas Ibu Pungki, memang benar suatu kasus bisa atau akan segera terselesaikan bila mana ketersediaan bukti-bukti telah mumpuni, maka kepolisian akan cenderung segera untuk menyelesaikan hal tersebut. Namun di sisi lain, kenapa kasus video porno ini mendapat perhatian cukup tinggi dari pihak kepolisian, dan bukan 1-2 kali saja? Memang karena nature-nya, sifat dari kasus video porno ini memang mengundang banyak potensi saksi, karena bagaimanapun juga revenue pendapatan dari dibuatnya video porno ini didasarkan oleh banyaknya orang yang mengkonsumsi konten tersebut. Jadi jika kamu mendapatkan lebih banyak penonton, maka kamu akan mendapatkan lebih banyak revenue. Tetapi dari kumpulan penonton ini, maka orang yang melakukan tindakan asusila ini juga membuka potensi adanya kumpulan orang yang lebih banyak tahu mengenai seluk-beluk dari apa yang mereka lakukan pada video tersebut. Jadi mereka membuka peluang bagi lebih banyak saksi, keterangan-keterangan, bukti-bukti yang akan lebih memudahkan Polri dalam menyelesaikan kasus tersebut. Jadi bisa dikatakan kasus-kasus seperti ini lebih mudah memang karena ketersediaan saksi, ketersediaan bukti itu secara natural akan muncul dari skematis, ya, bisa dikatakan dari skematis pembuatan konten asusila itu sendiri. Tapi di sisi lain, kenapa polisi begitu cepat? Dan ini jawaban dari saya yang tidak seberapa memihak kepada Polri maupun netizen. Jika kita merujuk pada sumber lembaga survei Indonesia terakhir pada periode Agustus hingga Oktober 2022, indeks kepercayaan publik kepada institusi Polri mengalami penurunan yang begitu signifikan. Dari awalnya 70% pada periode Juni hingga Agustus menjadi 53% pada periode selanjutnya. Hal ini menyebabkan Polri sebagai institusi negara menjadi satu badan publik yang paling tidak dipercaya oleh masyarakat luas. Hal ini tentu perlu adanya perbaikan dari pihak institusi Polri ini sendiri. Dan bagaimana mereka bisa melakukan perbaikan? Tentu saja dengan melayani apa yang dirasa masyarakat meresahkan. Dan kalau kita menggunakan logika berputar seperti itu, ya, kita menggunakan logika berkebalikan, masyarakat kenapa tidak percaya dengan Polri? Dikarenakan adanya kinerja yang kurang memuaskan dalam penanganan kasus-kasus tertentu, seperti yang akhir-akhir ini cukup panas, yaitu kasus dari Verdi Sambo. Kemudian ada juga kasus kerusuhan di Stadion Kanjuruhan yang menyebabkan banyak korban jiwa. Bahkan kasus narkoba yang melibatkan calon Kapolda Jawa Timur Teddy Minahasa, yang kemudian publik bukan cuma marah tapi muak lama-lama kalau mendengar kasus-kasus ini selalu terulang seperti itu, dan Polri seperti tidak ada keseriusan untuk menangani kasus ini, bahkan cenderung menutup mata begitu. Jadi bagaimana cara yang masuk akal atau bahkan mudah bagi Polri untuk
akan pamor meskipun hanya sedikit, yaitu dengan menyelesaikan kasus yang bisa dikatakan lebih mudah dan tidak beresiko tinggi bagi reputasi mereka sebagai institusi negara. Dan apa boleh dikata, kasus video asusila ini memberikan jawaban, memberikan satisfaction seperti itu bagi pihak kepolisian. Dari sifat kasus asusila ini sendiri, video porno ini sendiri yang mengundang banyak sekali saksi, kemudian juga karena sifat orang Indonesia sendiri yang tidak toleran dengan hal-hal yang berbau pornografi seperti ini, memang sudah dilarang oleh undang-undang, namun dalam public conscious kita, kesadaran bermasyarakat kita, hal ini memang masih sangat ditentang, masih sangat bertentangan dengan norma-norma sosial, maka akan mengundang banyak sekali perhatian publik dan juga penanganannya bisa lebih cepat daripada kasus lainnya dengan akumulasi keberhasilan yang cukup tinggi. Maka dari itu boleh dikatakan penanganan kasus seperti ini akan senantiasa cepat, gitu ya, senantiasa cepat. Dan ya, selama institusi Polri masih belum bersih sepenuhnya dari masalah-masalah yang sekarang masih menghantui mereka, maka ya kita tidak bisa berharap banyak tren penanganan kasus seperti ini akan hilang dalam waktu mendatang yang dekat. Oke, mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan.